Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Tama. Nah, di video kali ini gue akan coba nge-share atau ngebahas salah satu topik yang nggak kalah penting juga dengan beberapa video gue sebelumnya. Mungkin banyak yang nanya ya, soal, Bang, gimana sih caranya kita itu bisa menghilangkan rasa malas kita. Jadi rasa malas itu bisa dihilangkan gitu. Nah, dari sinilah gue coba ngebahas lagi gimana sih caranya kita itu bisa menghilangkan rasa malas, kemudian bisa keluar dari zona ini, dari zona kemalasan kita. Karena kalau gue pribadi, dari beberapa referensi yang gue baca, dari beberapa buku yang gue baca, kalau sifat malas itu kalau kita biarin, itu akan menjadi habit dan itu akan berpengaruh buruk dalam kehidupan kita. Jadi kita akan mulai terbiasa menunda sebuah pekerjaan. Dan resikonya adalah jika lo bekerja di dunia kantoran, lo bekerja di dimanapun lah lo berada. Kalau lo nggak bisa, lo tadinya misalkan malas, kemudian lo nggak berusaha untuk keluar dari zona malas lo akan kerepotan, men. Lo akan benar-benar ngerasain susah banget. Kerjaan lo akan merasa banyak banget, kayak tumpukan buku yang segede gunung. Lo nggak mau kan kayak gitu. Nah, makanya di video kali ini gue akan coba ngebantu lo gimana sih caranya kita itu biar bisa nih ngerubah rasa malas kita tadi menjadi suatu habit yang bisa berpengaruh positif buat diri kita. So, di video kali ini gue akan ngasih tipsnya, jadi tonton terus videonya, jangan di skip. Oke, sebelum kita ke poinnya, seperti biasa gue mau ngajak kalian untuk berhayal dulu ya, atau gue pengen ngasih pertanyaan ke kalian, atau gue pengen cerita ke kalian gitu. Bebas lah ya. Oke. Jadi coba deh kalian, gue tanya, kira-kira dari semua penduduk yang ada di dunia ya, atau dari semua negara yang ada di dunia, yang terpikir sama lo, penduduknya yang paling disiplin, paling rajin, penduduk yang ada di negara mana? So, kalian boleh komen di bawah ya, kalau kalian pengen interaksi ini bisa hidup lagi, kalian boleh komen di bawah. Oke, yang gue baca ternyata masyarakat atau penduduk yang notabene-nya adalah orang-orang yang paling rajin, paling disiplin, itu nggak jauh-jauh berasal dari sebuah benua, gue sebutlah Asia ya, dan mayoritasnya adalah menyebutkan negara yang memiliki penduduk paling disiplin, paling rajin adalah orang-orang Jepang. Pertanyaannya adalah, kok bisa orang-orang Jepang itu, masyarakatnya atau penduduknya itu, bisa sedisiplin itu, bisa serajin itu? Oke, gue kasih salah satu contoh ya. Karena menurut gue Jepang, China, itu masih ada budaya yang sama gitu. Tentang etos kerja, masih ada budaya yang sama. Makanya gue ngasih contoh ke lo. Lo pernah nggak waktu pertama zaman-zaman Cina mengalami krisis COVID gitu, mereka sempat membuat sebuah rumah sakit yang dibangun hanya dalam waktu beberapa hari. Kalian pasti tahu dong berita itu. Nah, itulah yang membuktikan bahwa mayoritas orang-orang Jepang dan beberapa suku lainnya, ibarat kata gue bisa bilang Jepang, China dan sebagainya, itu mereka memiliki etos kerja yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, kok bisa mereka kayak gitu ya? Mereka bisa mendapatkan budaya etos kerja yang tinggi, rajin, dan benar-benar susah ditiru sama negara-negara lain. Kenapa? Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Nah, jawabannya ada di bagian selanjutnya. Oke, di sini gue akan ngungkap kenapa alasan orang-orang Jepang itu bisa memiliki habit yang begitu luar biasa. Dalam artian mereka memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian disiplin, semangat. Nah, ini yang akan gue bahas di sini. Ternyata menurut sumber yang gue baca,
beberapa referensi yang gue baca, orang-orang Jepang itu sudah dilatih sejak kecil itu untuk mengulang setiap hari kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, mereka terbiasa dididik dari kecil untuk melakukan hal-hal positif berulang-ulang kali setiap hari. Ingat ya, berulang-ulang kali, sudah dididik dari kecil. Makanya nggak heran ketika mereka tumbuh dewasa, mereka dibentuk sama yang namanya budaya disiplin. Karena mereka sudah dilatih dari awal untuk mengulang segala bentuk kebiasaan positif. Oke, nah dari kebiasaan itulah mereka membentuk sebuah pola, membentuk sebuah sikapnya mereka. Dan itu dibuktikan dengan ketika mereka kerja, ketika mereka ada di dunia pekerjaan. Mereka nggak kaget, nggak sama kayak kita. Nggak kaget ketika dikasih pekerjaan banyak, gue langsung protes kayak kita kan. Orang Indonesia, oke, gue juga kayak gitu. Makanya mereka bisa seperti itu gara-gara mereka itu menerapkan yang namanya prinsip Kaizen. Ya, Kaizen itu adalah terdiri dari dua suku kata, Kai sama Zen. Kai itu berubah, Zen itu kebijaksanaan. Jadi gue menyederhanakan itu adalah perubahan yang baik bisa terjadi dengan suatu kebijaksanaan. Gue mengasumsinya begitu. Kalian boleh mengasumsikan dengan cara yang lain. Jadi kita berubah itu harus bijaksana dulu gitu. Ya, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, memutuskan melakukan segala hal yang baik, itu kita harus bijaksana dulu dalam diri kita. Ini adalah mindset orang Jepang. Makanya mereka diterapin prinsip ini dari kecil sehingga mereka itu bisa ketika besar, ketika tumbuh di lingkungan masyarakat, mereka itu nggak malu-maluin gitu. Bisa dipakai di mana-mana. Bisa bekerja di mana-mana karena mereka memiliki etos kerja yang luar biasa. Nah, di sini ada satu tips buat kalian gimana caranya lu bisa mengatasi rasa malas lu dengan mempraktekkan prinsip Kaizen tadi, prinsip berubah secara bijaksana. Gue menyederhanakan ini dalam bahasa prinsip 1 menit gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, lo harus bisa dalam sehari lo memiliki waktu 24 jam ya, 24 jam lo bebas mau ngapain dalam hidup lo ya. Orang lain nggak bisa intervensi kecuali lo itu kerja 8 jam kerja, lo milik kantor lo, perusahaan lo, dan lo harus meluangkan pikiran lo buat perusahaan lo nggak bisa ganggu gugat sama hal-hal yang lain. Nah, taruhlah dalam sehari dikurangin dengan waktu kerja lo di tempat kerja lo sendiri, gue taruhlah kasih lo dalam sehari lo punya 1 jam waktu free lo, 1 jam waktu yang bisa lo pakai untuk lo rehat, santai, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa ngatasin rasa malas lo harus bisa investasi, ya. Lo harus bisa menginvestasi 1 menit dalam hidup lo untuk melatih kebiasaan tadinya malas. Contoh, lo malas bangun pagi, ya. Atau misalkan, no, itu terlalu berat. Lo malas misalkan ngerjain sesuatu, atau lu malas olahraga lah gitu simpelnya. Lu malas olahraga. Lu suka kalau ketika mau olahraga lu tunda gitu. Lu tunda, oh besok aja deh, atau nanti aja deh, malam aja deh. Akhirnya nggak jadi sama sekali. Nah, lu harus mulai bisa menerapkan prinsip 1 menit dalam hidup lu untuk mengatasi rasa malas. Karena gue yakin segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang kali itu akan membentuk sebuah sikap. Sikap akan membentuk habit lo, kebiasaan lo, dan habit itu akan menentukan sebuah pola, membentuk sebuah pola yang nanti akan jadi kebiasaan lo. Lo akan susah nggak ngelakuin kebiasaan lo setiap hari kalau misalkan lo itu ninggalinnya dia gitu. Apa sih? Sederhananya gini, lo yang tadinya udah terbiasa olahraga, ketika lo nggak olahraga lo akan stres gitu. Itu berarti udah ada
udah ada habit di sana, udah ada kebiasaan di sana, udah ada pola di sana. Jadi lu kalau nggak olahraga, lu akan sakit badan lu. Itu yang gue maksud sebagai habit lo. Nah, lu harus bisa investasi 1 menit dalam hidup lo untuk melakukan hal-hal yang lu rasa lu nggak mau gitu. Contoh, lu nggak bisa olahraga, lu setiap hari minimal 1 menit lah lu push up gitu kan. Itu akan ngebentuk pola lo, akan ngebentuk kebiasaan lo. Besok lagi kalau lu udah terbiasa selama sebulan 1 menit, pasti lu akan nambah. Lu pasti akan nambah, oh coba deh 5 menit gitu. Besoknya lagi lu akan, gue udah ringan nih 5 menit, coba deh tambah 20 menit gitu. Nanti porsi yang 1 menit tadi dia akan menambah, dia akan meningkat terus. Dia akan meningkat terus sampai lo akan lupa bahwa hal itu yang tadinya lo nggak suka, jadi lo suka gitu. Nah, ini prinsip yang sangat sederhana buat lo pakai, bisa lo tiru di rumah atau dimanapun lo berada untuk ngatasin rasa malas lo. Oke? Selamat mencoba. Oke, mungkin itu aja video dari gue kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kalian. Jangan lupa jika kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari gue, dan bisa ketemu bareng gue lagi di video-video selanjutnya yang gue ngangkat tema atau topik yang gak kalah penting juga dari video-video gue sebelumnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.